Ini strategi yang paling unik banget kalau kita banyak memahami phrasal verb atau idiomatic expression. Ini akan gampang banget kita menjawabnya, ya. Jadi kita hanya lihat frasa kata kerjanya aja, nanti artinya kita contohnya run out of berarti kehabisan, bukan berlari mengejar dari. Jadi fokus kita adalah pelajari phrasal verb. Saya banyak video mengenai phrasal verb, coba dicek nanti. Ketika aja phrasal verb Gunawan Tambun Saribu nanti akan ketemu. Phrasal verb itu seperti memiliki ada dua makna. Ada yang literal, bisa diartikan kata per kata, tapi kebanyakan phrasal verb itu tidak bisa diartikan kata per kata. Contohnya tadi, run out of, berlari keluar dari, bukan itu artinya, tapi arti utuhnya adalah, arti uniknya itu adalah kehabisan. Oke. Put on ini bukan meletakkan ke dalam, tapi memakai, ya. Jadi itulah fungsi phrasal verb sebenarnya sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Oke. Nah, jadi idiom sama di idiomatic itu agak sama. Idiom ya memang sudah ungkapan. Kalau idiomatic itu berasal dari phrasal verb. Ya, ada makna ungkapan, seperti ungkapan di dalam. Jadi tidak bisa diterjemahkan tadi kata kerja dengan preposisinya, tidak bisa dipisahkan maknanya, tapi secara keseluruhan, ya. Oke, contohnya seperti ini. Man, kata laki-lakinya. Jam berapa sih rapatnya dimulai? What time does the meeting start? Kata perempuannya gini, don't you hear that it was called off by the director? Kamu nggak dengar kalau rapat tersebut di cancel artinya, ya. Jadi di cancel itu artinya ditunda, cancel berarti dibatalkan oleh direkturnya. Oke, jadi kita hanya mengenal called off aja. Called ini namanya phrasal verb, kata kerja ditambah preposisi. Bisa preposisinya satu, bisa dua. Kalau ini dua, ya. Jadi by di sini oleh, karena ini passive voice, jadi preposisinya satu. Kalau run out of itu kan preposisinya ada out of, ada dua. Ya, kebanyakan memang preposisinya satu, ada juga 2 sampai 3. Nah, itu namanya kalau kita artikan kata kerjanya secara literal tidak dapat maknanya, berarti itu pasti idiomatic. Ya, contohnya tadi, I run out of gas. Saya berlari keluar dari gas. Oh, berarti bukan berlari artinya, ini pasti phrasal verb nih, ada idiomatic expression nih. Oke. Ya, caranya di kamus nanti lihat kata kerja dasar run, dan nanti setelah run di bawahnya ada idiom, nanti ada run out. Nah, ada tanda cacing out, berarti di situ maknanya, langsung cari. Oke. Ya. Jadi apa sih maksud si perempuan ini? Jadi called off artinya berarti langsung kita paham, berarti cancel. Jadi ingat, jangan ke distract atau terpecah pemikiran kita karena ada kata cold, di sini ada cold, di sini ada found juga, di sini cold. Kata yang mirip itu kebanyakan akan mendistract kita, dan memang bukan itu jawabannya. Jangan memilih kata yang mirip atau yang sama dan di jawabannya juga muncul, pasti bukan itu jawabannya. Karena kebanyakan 99% kalimatnya akan diubah dengan menggunakan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Oke? Jadi kita harus memahaminya. Jadi inilah contoh idiom atau idiomatic expression. Yang pertama saya buat. Ya, perhatikan contoh kedua untuk idiom atau idiomatic expression. Ingat, kebanyakan adalah phrasal verb, kata kerja ditambah preposisi. Bisa satu preposisi atau dua preposisi atau tiga preposisi yang maknanya nanti jauh berbeda dengan kata dasarnya. Lihat contoh phrasal verb yang ada di video saya, banyak banget saya jelaskan di situ agar lebih banyak kosakata kita mengenai phrasal verb. Nah, seperti yang saya bilang tadi, phrasal verb itu adalah ungkapan yang kalau katanya ada 4 tidak bisa diterjemahkan satu persatu, tapi artinya keseluruhan. Lihat contoh kedua ini, woman. Kata perempuannya, kita masih punya sabun nggak? Ya, do we have any more soap? Nah, kalau man-nya bilang, si laki-lakinya, we've run out of it. Ingat, run out of ini 3 kata, artinya bukan
berlari keluar dari, tapi artinya kehabisan. Kita sudah kehabisan sabun. We've run out of it. Someone will have to go to buy it. Seseorang will have to, artinya akan pergi untuk membelikannya. Oke, si narator yang kita dengar nanti pertanyaannya sebelum kita jawab, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si laki-laki yang menyebutkan we have run out of it? Ya. Jadi kalau kita memang tidak terbiasa phrasal verb ini, nanti kemungkinan maknanya akan kita terjemahkan satu persatu dan artinya tidak ketemu maknanya. Kita sudah berlari keluar dari itu. Kalau kita misalkan bisa menarik kesimpulan, oh kalau kita paham maksudnya ini, yang ditanyakan tentang ada lagi nggak sabun, oh berarti kalau sudah namanya ada out of berarti nggak ada lagi. Nah itu cara mengartikannya ya. Dari preposisinya sebenarnya kita tahu nanti. Oke. Nah jadi ala bisa karena biasa. Practice makes perfect. Semakin kita banyak nanti membaca phrasal verb, kita nanti akan memahami makna. Kalau ada kalimat atau conversation yang menggunakan phrasal verb yang mengandung idiomatic expression. Jadi jawaban yang benar adalah maksud si laki-laki berarti he will run to the store. Dia akan berlari ke toko itu. Ingat kata yang mirip, ada run di sini juga ada run, ya. So di sini juga ada so, tapi di sini nanti jawaban yang benar adalah C. There is no more. Tidak ada lagi. Run out of, kehabisan artinya no more, tidak ada lagi. Jadi jawaban yang benar adalah there is no more so. Ya, mudah-mudahan untuk idiomatic expression memang agak sulit ketika kita tidak banyak kosakata mengenai phrasal verb atau idiomatic expression. Tapi practice makes perfect. Lama-lama akan terbiasa kalau kita banyak membaca mengenai idiomatic words, sentences, atau expression. So I'm Gunawan Tamunusaribu. I'll see you next week. Other topic. Goodbye.